Sampai hari ini banyak manusia yang tidak tahu kesempurnaan dia itu di mana sebetulnya. Hati-hati. Kalau kita membandingkan tubuh kita dengan tubuh burung, sama sempurnanya. Karena tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak sempurna. Bahkan satu bakteri pun sempurna, satu cacing pun sempurna. Rabbana ma khalaqta hada. Tidak ada ciptaan dia yang tidak sempurna, semuanya sempurna. Lalu kenapa Quran mengatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim? Kenapa Tuhan mengatakan sesungguhnya kamu wahai manusia insan, aku ciptakan dalam wujud, dalam bentuk yang sangat sempurna. Sudah menemukan kesempurnaannya di mana? Kesempurnaan tubuh kita ini cuma satu. Karena sang jiwa yang ada dalam tubuh ini bisa dipertemukan dengan pemilik jiwanya hanya ketika kita masih punya tubuh ini. Makhluk lain selain manusia, sapi, kerbau, kambing, ayam, semuanya, burung, tidak diberi kemampuan dengan tubuhnya ini untuk bisa mempertemukan sang jiwa dalam dirinya dengan dia sang maha jiwa. Itulah kesempurnanya manusia. Apakah semua manusia sempurna? Tidak. Yang sempurna itu adalah mereka yang sudah menemukan kunci untuk meniti ke dalam diri, sehingga bisa menggunakan tubuhnya sebagai kendaraan yang bisa mengantarkan sang penumpang di dalamnya untuk menuju tempat akhirnya. Jadi jangan buru-buru mengatakan saya sudah sempurna. Dan ciri orang yang sudah sempurna, sudah paripurna dalam hidupnya, yang sudah bisa menggunakan tubuhnya untuk mengantarkan sang penumpang dalam dirinya menuju tempat asalnya, cirinya sederhana. Yang pertama, dia tidak takut dengan kehidupan. Yang kedua, dia pun tidak takut lagi dengan yang bernama kematian. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bahkan bahagianya pun sudah tidak digantungkan pada situasi di luar dirinya. Bahagianya sudah ketemu di dalam. Karena bahagia yang sejati itu di dalam. Bahagia yang di luar itu tidak ada. Bahkan tidak ada yang abadi. Dan selama ini kita bahagia ketika orang lain bisa kita atur oleh kita. Ketika orang lain seperti yang kita pikirkan, kita atur-atur semua situasi di luar diri kita agar seperti yang kita mau. Pertanyaannya, adakah manusia bisa mengatur situasi di luar dirinya? Tidak ada. Orang terdekat dengan kita saja, pasangan kita, gak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu cuma diri kita. Karena memang kita hanya diberi kekuasaan untuk mengendalikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, agama itu diciptakan oleh para leluhur kita itu satu tujuannya. Untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa jahat kepada kita, tidak ada, sepanjang kita tidak mengizinkannya. Kalau hari ini kita tertipu oleh orang, bukan orang jahat sama kita, bukan, kitanya masih bodoh. Karena kalau nggak bodoh nggak tertipu. Makanya ketika ditipu orang, jangan marah sama orang yang menipu, koreksi dirimu. Kenapa masih tertipu? Kan berarti masih bodoh. Itu isyarat dari semesta bahwa kamu harus belajar meningkatkan kualitas diri. Itu aja pesannya. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak ada terjadi tanpa alasan. Semuanya adalah pesan semesta yang luar biasa. Sayang kitanya tidak bisa menangkap pesan itu. Betul apa tidak? Karena apa? Karena kita hidup bertahun-tahun dalam ketidaksadaran. Kita hidup seperti robot. Bahkan melaksanakan ibadah pun sudah kayak robot. Kayak robot. Betul. Jamnya sholat duhur, sholat tepat waktu. Jamnya sholat asar, sholat tepat waktu.
Tetapi apa yang dia lakukan, semua dilakukan dalam ketidaksadaran. Sampai gak sadar siapa yang sholat, siapa yang disembah, siapa yang harus diingat, gak pernah tahu. Sombongnya luar biasa. Kalau sudah melakukan itu rasanya sudah yang paling soleh. Kesucian seseorang itu tidak bisa dilihat ketika sedang sholat. Kesucian seseorang itu tidak bisa dilihat ketika sedang kajian seperti ini. Kesucian dia itu hanya bisa dilihat tepat saat dia mendapatkan yang tidak dia inginkan. Aslinya setiap manusia itu keluar di situ.